Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama pada pengajian kitab Daqaiqul Akhbar yang hari ini sudah kita ganti dari kitab Minhajul Abidin, bagian daripada kitab ilmu tasawuf yang mempelajari tentang bagaimana kita menata hati. Selawat beriring salam mari selalu kita sajikan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sampai hari ini kita masih belajar tentang apa yang diajarkan Rasulullah melalui kalam para ulama sebagai warathatul anbiya, yang insya Allah bisa kita ambil makna dan intisarinya sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Abu dan Ummi Mutua Manadum Asal Syurga Allah, pengajian minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana saat Allah memberikan nur ke dalam diri kita. Kalau Allah mengajarkan ilmu kepada kita, itu bisa berarti dua makna. Ada yang berarti ilmu pengetahuan yang hanya sampai di kepala, dan ada ilmu pengetahuan yang meresap sampai ke dalam hati. Ada ilmu yang cuma kita dengar, setelah itu kita lupa, tapi ada ilmu yang kita ingat sepanjang masa. Nah, inilah bedanya nur yang Allah berikan, dijelaskan dalam firman Allah, afaman syarallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang Allah cerahkan, Allah lapangkan hatinya untuk Islam, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan nur dalam dirinya daripada Tuhannya. Jadi kalau kita bisa mengambil makna dari setiap langkah kehidupan kita, kita bisa mengambil inspirasi dari setiap detik, setiap kejadian yang ada di kehidupan kita, maka ini bagian daripada esensi ilmu tasawuf. Beda dengan ilmu fikih yang mungkin kita hanya belajar hukum, belajar dah wajib, dah sunnah, dah sunnah makan. Sebentar lagi kita akan masuk ke kurban. Kita sudah belajar tentang bagaimana hukumnya kurban. Hukum kurban itu sunnah muakkad, tapi bisa juga diartikan sebagai sunnah kifayah. Artinya kalau sudah dilakukan oleh satu orang di keluarga, boleh tidak dilakukan oleh keluarga yang lainnya. Artinya gugur talak, gugur tuntutan dari keluarga yang lain. Sang ayah berkurban, sang ibu boleh tidak berkurban. Artinya sunnahnya sudah terpenuhi itu keluarga tersebut. Tapi kalau mau dilakukan tetap sunnah muakkad per masing-masing orang. Jadi kita belajar hukum di fikih. Tapi kalau kita belajar tasawuf, kita belajar esensi dari setiap kejadian. Inilah yang dimaksudkan afaman syarallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Dan Imam Ghazali membahas ini dalam kitab Minhajul Abidinnya. Saat kita mengalami satu kejadian, misalnya dengan jajah, dengan ada sepupu, tiba-tiba kita lupa dengan sembahyang, lupa rakaat, dengan sembahyang mungkin ada lupa apa, atau sedang melakukan aktivitas, sedang tersebut dengan word. Apa sebenarnya yang Allah inginkan dari kita? Barusan saya bercerita dengan teman-teman jamaah masjid kita pada maghrib barusan. Kadang-kadang saat Allah membuat kita lupa, saat Allah membuat kita gagal, blank, karena ada debu PCR, ternyata Allah ingin mengatakan bahwa Allah itu ada. Dengan ilmu tasawuf kita sadar tentang esensi ilmu tauhid, bahkan karena ini nur daripada Allah. Kita sadar kita itu manusia, kita itu bukan malaikat. Saat dengan kabut, mungkin naik salah ayat mereka.
saat merasa membut. Mungkin yang dua yang disampaikan. Artinya ini menunjukkan bahwa kita itu masih manusia. Karena al-insan mahal nisyan. Manusia itu tempatnya lupa. Kalau kita sadar ini, maka itu juga bagian daripada nur yang masuk ke dalam diri kita. Saat orang ikut bro ada dari kita sadar ternyata itu bagian daripada skenario Allah. Kita sadar ternyata kita ini artis yang Allah ciptakan di dunia ini. Jadi kalau kita pernah nonton film, macam film kita nonton, mungkin kakak ini Nani yang sekarang, ataupun kita pernah nonton film Cinta Fitri dulu, kita sadar ternyata bukan hanya mereka artis di layar kaca, kita semua yang hadir pada hari ini berbahagialah kita karena kita juga artis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua kita ternyata tokoh utama di film kita. Artinya kalau kita pernah melihat film itu ada point of view. Artinya view-nya dari mana dilihat? Apakah bercerita tentang si cowoknya atau si ceweknya atau siapa? Nah, kita adalah artis dari point of view kita. Kita tokoh utamanya. Ada tokoh protagonis, tokoh baiknya, ada tokoh antagonis, tokoh jeleknya. Disinilah cerita hidup kita. Kalau cerita kita hambar-hambar saja, biasa-biasa saja, udah bekerja kerja, kerja malam mengerdo udah kerja posisi seperti ini berulang-ulang terus, gak ada enak-enaknya. Tapi misalnya nego, naik jalur nego, nah itu nak nego, kayaknya seru filmnya. Jadi bagaimana film itu seru, Allah bikin skenario dan segmen-segmen dalam hidup kita. Kenapa film Marvel, Batman, Spider-Man, Avenger, kenapa seru? Karena ada perang di situ. Nah, bayangkan kalau Anda menjalani klimaks dalam kehidupan Anda, sadarlah ini nur daripada Allah. Saat Anda sadar, ternyata filmku mau jadi box office karena banditnya itu hebat. Ketika film Batman mulai sudah ada Joker. Ketika film Superman mulai sudah ada bandit Lex Luthor misalnya. Banditnya hebat, berarti kita akan jadi tokoh hebat. Kalau hari ini kita ikut ego, sedangkan kita merasa tidak berbuat salah, yakinlah Allah akan meningkatkan derajat kita. Ilmu tasawuf membuat kita sadar tentang kita itu siapa dan kita jadi apa. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya di pengajian minggu yang lalu. Makanya juga sampai tanya wadai ke nego, begini. Kenapa ini bagian dari skenario? Allah sih kan tulis skenario-nya. Hari ini Miska dapat Fitri, sikana lah skenario-nya. Gak usah takut, itu pura-pura. Wadai ke nego, mak kayak di bangga, tenang, film-filmnya, pura-pura, tenang. Jadi kami yang berlepas di Jakarta itu. Jadi posisi ini sudah ada skenario-nya semuanya. Jadi jangan takut dalam menjalani kehidupan, tenang. Santai saja sudah ada skenario-nya. Jalankan saja dan inilah saat Allah jelaskan dalam hadis Rasulullah ketika ditanya bagaimana nur itu masuk pengajian minggu lalu. Inna nura idza dakhala qalba infasakha wa syaraha. Ketika nur sudah masuk di dalam hati, walaupun bukan nur hayati, tapi hati kita itu akan infasaha, akan terbentang luas, akan bisa menerima dan insyaraha, tercerahkan. Dan itu akan senang ada bilang kowe-kowe baik tadi. Kenapa dan tanya si kedua Allah akan kejut. Ya tokoh pria lainnya yang mungkin akan menjemput kita. Mungkin pria tampan berkuda putih lainnya yang akan menjemput kita. Tidak apa-apa. Jadi tenang aja, ada skenario Allah yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita tetap ingat dekati sang sutradara, dekati sang pemilik cerita, dekati sang pembuat kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa tetap minta ke sana. Ya Allah, rubahlah kehidupanku. Kalau kita berdoa di malam nisfu Sya'ban, di saat pergantian kita berdoa, ya Allah, seandainya Engkau takdirkan aku menjadi orang yang syaqawah, orang yang celaka, maka rubahlah kehidupanku. Kalau aku ya Allah dalam skenario kehidupan menjadi orang yang celaka, menjadi figuran, menjadi urang kena timba, menjadi urang kena bedil, menjadi urang kena pok, ya Allah rubah skenario.
biarkan saya menjadi orang yang hebat. Dan ini boleh doa kita kepada Allah, seperti dikatakan Rasulullah kemarin. Kalau seandainya kita sudah ada nur dan paham dengan segala kehidupan ini, maka apa tandanya ya Rasulullah orang yang sudah punya nur dalam hatinya? Nikmat tajafi anda al-qulul wal inabati ila al-qulul wal istidad lil mauti qabla nuzulihi. Mereka akan selalu senantiasa tidak tertipu dengan darul dunia penuh tipu daya. Selamat pagi dunia tipu-tipu, ini dunia yang penuh tipu-tipu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang kita lihat ini nyata, seakan-akan ini dunia nyata, tapi sebenarnya ini juga dunia maya, bukan dunia lunak. Jadi posisi dunia kita yang kita hadapi hari ini enggak juga real. Kalau yang dalam HP dan cukup dari pada kalau nulis di AM dan jadi kondisi kenapa begitu banyak editan-editan dalam kehidupan ini. Orang yang kita lihat terlalu bagus, ternyata di belakangnya cukup buruk. Ikut BE, ada kejadian seperti itu? Ada. Kenapa? Karena dunia penuh tipu daya. Dunia tipu-tipu memang. Ikutnya cukup laga-laga baru, tapi kenapa Allah bisa membuat hari ini orang tampak bagus? Allah simpan, Allah tutup aibnya. Dan inilah yang membuat kita jangan terlena dengan hal ini. Kalau kata Rasulullah, dia inabah ila darul, dia rindu akan negeri akhirat. Kenapa? Di sanalah kehidupan yang nyata. Kalau kita kata Rasulullah di dunia ini semuanya sedang tertidur. Saat kita meninggal itu kita baru terbangun. Saat itu kita baru sadar. Uranya tadi rame-rame. Nah lampu, ada AC, rame luar ruangan. Bayangkan kalau kita meninggal, lebih manusia bayangkan meninggal malamnya, masuk dalam kubur sendirian, sempit, gelap, bau, becek, dan sempit memang. Bayangkan dalam kubur. Nah, itu dia dunia sebenarnya. Bahwa sebenarnya tidak ada orang yang betul-betul sayang dengan kita, dan tidak ada orang yang betul-betul benci dengan kita. Hanya drone. Tidak ada orang lain yang akan open kita. Wadana ulungnya dalil, palingan dijemur. Orang fikir balina, orang naik belum pasti jual nilai balina. Tapi kita sendirian dalam kubur mengkonsumsi apa yang kita gunakan hari ini. Hari ini jangan lupa sambil duduk i'tikaf niatkan, ya Allah, hari ini saya menuntut ilmu sebagai kewajiban darimu. Jadikan detik-detik yang berlalu bagian daripada amalku, dan insya Allah bisa menjadi saldo kehidupan di alam kuburku dan juga di akhirat nantinya. Niatkan ini, biar apa? Biar kita nanti ingat ambil di akhirat. Ketika kita masuk dalam kubur, pertama sebelum malaikat mungkar nakir masuk, ada malaikat Rahman yang masuk. Dia suruh robek, kalau ingat cerita di Dakai Ulama, disuruh robek kain kafan, lalu dituliskan semua amalan kita. Di situ kita akan ingat, saya pernah di tanggal 28 Juni pernah ikut pengajian Ustaz Gunawan. Saya diingatkan sama Ustaz Gunawan untuk niat. Ada pahala itu. Kita jadi cek saldonya. Anda mau transferan orangnya? Itu yang kita gunakan, kita konsumsi selama kita kesepian. Itu yang kita gunakan. Kita butuh konsumsi dalam kuburan. Nah, biarkan hari-hari kita istiadat lidah dalam mulut, kita bersiap untuk negeri yang abadi, dan istiadat dan mauti qabla nuzulihi, bersiap untuk kematian sebelum kita mati. Saat dia mati, kita sudah tahu siapa yang akan menguburkan. Ada pesan seperti Imam Ghazali berpesan. Tanya sebelum dia berpesan, pesan Pak Prumo, pesan Pak Anu, pesan Pak Lakon, Bang, menyodok awal meninggal, ngedulung drone yang bersiap seluruh persiapan kematian saya. Kalau drone awal meninggal, belum yang akan siapkan itu. Kita sudah taruh di mana kain kafan kita, pada ijazah itu, pada kafurnya, bahkan kalau boleh pada desain ada belum. Menyodoknya meninggal, jadi kita akan siapkan. Kira-kira kita mau dikubur di mana? Yang mungkin mudah untuk dikunjungi, mudah diziarahi, ataupun yang keluarganya dua mungkin bisa dekat diziarahi oleh orang Islam lainnya, atau di kuburan umum. Misalnya contoh di Mondedung di depan ada kuburan. Artinya setiap orang sholat, setiap orang azan minimal tanya nak berrahmat wajib.
Jadi kita sudah persiapkan ini. Kira-kira kita meninggal berapa lama? Setelah kita di kuburan, kita sendirian. Berapa lama kita sendirian? Nah, bayangkan orang-orangnya dengan uang, kalau dengan rezeki, kalau dengan laku, dikurung lama-lama, sendirian. Gak usah, kamar kita besar, 6x8, tapi dikurung, sendirian diberi lampu. Takutkah kita? Susahkah kita? Berapa lama kita bisa bertahan dalam kondisi itu? Nah, istiadat fil maut ya qabla nuzulihi, ini bagian daripada esensi pengajian kita minggu yang lalu. Baik, kita masuk pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan berkatalah pengarang, semoga semua kita yang hadir pada malam ini, Abi dan Umi Bandung, menjadi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari dunia pengarang, baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka melintas dengan hati hamba pertama-tama tiap suatu, maka berkata ia, bahwasanya aku mendapatkan diriku diberi nikmat atasku dengan berbagai-bagai nikmat, seperti hidup dan kuasa dan akal dan berkata dan segala perkara-perkara yang indah, yang mulia dan jenis besar, dan barang yang dipalingkan daripadaku daripada bagi mudarat dan kebinasaannya. Maka bahwasanya bagi nikmat ini tiada mustahil orang yang memberi nikmat itu menutup akan daku bagi mensyukuri akan dia dan berkhidmat akan dia. Maka jika aku lalaikan daripada demikian itu, maka dihilangkan dariku nikmatnya dan dirasakan akan diriku kekerasannya dan siksanya. Dan saya telah membangkitkan daku oleh Allah Ta'ala pesuruh yang dikuatkan dia dengan mukjizat yang kharib bagi adat, yang melemahkan kuasa manusia, dan mengkabarkan daku bahwasanya bagiku yang maha besar sebutannya, Tuhan yang amat kuasa lagi aliman, lagi hayyan, lagi mutakalliman, menyuruh dan menegak, dan bahwasanya ia amat kuasa atas bahwa disiksa jika aku maksiat akan dia, dan memberi pahala jika aku taat akan dia, lagi amat mengetahui dengan segala rahasiaku. Abi dan Umi Bandung. Imam Ghazali berpesan dalam kitab Minhajul Abidin ini, setiap detik, setiap masa, setiap jam, setiap saat, nesadari, merasakan pertama-tama kita sadari bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah. Tak perasa, yang ada perasa kita nggak tahu, kita nggak sadar. Dengan duduk, perasa punggung rojak ada lantai, merasakan Anda masih bisa duduk. Ada orang-orang saudara kita, urusi kita ngan bedanya yang orangnya tak kering terbalik. Kalau ngaji kembali, kalau doa dan members. Hari ini kita masih duduk dengan enak, dengan nyaman, dengan nikmat di sini. Bukankah itu nikmat Allah? Dan perasaan kulit tangan, kulit kaki, kulit muka, kita masih bisa merasakan kasih. Artinya indera perasaan kita masih hidup. Berapa orang yang hari ini lumpuh, yang mungkin kakinya hanya kita surahkan, nggak bisa, tangannya disurahkan, nggak bisa. Bukankah ini nikmat yang patut kita syukuri? Tapi lihat, mata kita masih bisa memandang, masih bisa memandang. Ustaz Gunawan yang ganda dulu itu, ada ketawa, Masya Allah. Artinya mata kita masih bisa melihat. Nah, ini bagian daripada nikmat mata. Banyak di antara kita yang mohon maaf, Allah cabut nikmatnya. Saya hari ini tanpa kacamata ini, jangankan eno-enan, cantiknya wajah Anda saya tidak terlihat. Eno-enan dulu berlebih. Ini saya yang umurnya baru 42, dulu berlebih. Artinya Allah sudah cabut nikmat kita. Bagi orang yang mandang dan masih bisa melihat dengan nyaman, syukuri nikmat mata itu.
Walaupun nama Anda bukan syukuri, tapi syukuri kita nikmatnya. Rasakan bagaimana aliran nafas mengalir dari hidung kita. Ulai kadang-kadang ada yang pakai fixinator, kamu sangkut. Bayangkan tarik nafas aja berat. Guru saya, mungkin kamu besok akan berkunjung, Habib Rusdi di Bandung. Beliau kena tumor di leher, jadi mengganggu pernapasan dan meninggal usia muda. Ada dan melayang umur 1,5 tahun. Bayangkan kalau kita meninggal, anak kita masih umur 1,5 tahun. Dia masih butuh kepada kasih sayang kita, tapi kita sudah tiada. Dan tidak ada satu orang pun yang sanggup dibedir nyawang. Jangankan nyawang, si ungu putih kita nyawang dan kayak bebek bener, gak bisa. Bagaimana nanti bebek wita, gak bisa. Artinya apa yang sudah kita rasakan ini nikmat. Sadarkah kita hari ini bahwa begitu banyak nikmat yang ada sama kita? Yang penduduk Jawa tidak ada danyo, rasakan detupan jantung danyo, ada bukan ketahuan gara-gara WhatsApp dan kayak mana kode, bukan ketahuan dan ada chatting atau yang lain, bukan ketahuan pun dua dapus puno, dapur jantung danyo, itu tandanya kita masih hidup. Bagaimana kita sadar semua itu nikmat dari Allah yang Maha Kuasa, dan sadarkah kita ternyata Allah hari ini menghilangkan berbagai keburukan yang ada sama kita. Mungkin Allah berbudu orang itu. Pada najak, usilok tinggal dapat pada najak negara dulu. Ternyata ada orang yang cabi, ada orang yang buta, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang miskin. Ternyata Allah menunjukkan itu di mata kita, biar kita lihat. Ternyata ada orang lain yang lebih parah dari kita. Wadah negara lain yang capi, wadah negara lain yang lagi sedekah, wadah negara lain yang kasih. Saat itu kita harus sadar, bersyukur dan sadar bahwa Allah sedang menghilangkan keburukan itu dari kita. Untung Allah orangnya hanya di bidang capi lagi nya. Untung Allah orangnya hanya di bidang buta lagi nya. Untung Allah hanya di bidang tingkat sakit saja tidak dikasih hari ini. Kalau sempat dengan demam minimal halangan saja kita bisa hadir kajian hari ini. Hari ini begitu banyak nikmat Allah berikan. Nah, pertanyaannya kepada yang membahas tadi, sadarkah kita kalau sang pemberi nikmat itu ingin dibalas? Sang pemilik nikmat itu ingin dihargai. Sang pemilik nikmat itu ingin nikmatnya digunakan sesuai keinginan dia. Suami kita berikan kita uang, tujuannya untuk kita beli bedak, tujuannya untuk kita beli lip, supaya kita cantik di depan dia. Datang kita gunakan lip untuk bibir kita cium pria lain. Akankah suami kita senang? Mak katanya, gejopek katanya, untuk kita bisa gunakan untuk makan. Dan dapat sedikit, tak tok mak tu. Senang lucu. Mak katanya, bapak katanya, Allah Honda katanya, supaya dia ajak sekolah, dia ajak masjid. Terus tanya tak balap Honda jalan. Bahkan ada pupuk orang lain payah kebayi gerpuh mana kau yang kadang-kadang ada pupuk katanya. Apakah orang tua kita akan senang? Tentu tidak. Allah sang pemilik kenikmatan hari ini saat memberi kenikmatan kepada kita, sadarlah, yakinlah bahwa Allah hari ini ingin nikmatnya digunakan kepada hal yang beliau mau dan ingin dibalas dengan syukur, rasa terima kasih. Jangan sampai kita saat diberi nikmat Allah dua, yang berikan nikmat mata ini Allah, kita gunakan untuk nonton film porno, kita gunakan untuk lihat yang haram-haram. Apakah Allah akan senang? Tentu tidak. Uronyo ngi mendoa ayah yang bahagia, jangan lupa gunakan setiap nikmat. Rasakan, tipuro perasaan. Nah, perasaan aja ngaji, masih terasa kaki saya. Nah, perasaan wadah baju kue, saya masih bisa makan yang manis. Berarti saya juga masih manis.
Jadi posisikan diri kita berasa baru. Inilah baper namanya, bawaannya lapar. Kadang-kadang gue bawaannya lapar. Jadi kita bawa perasaan semuanya. Dan perasaan buku yang tak kalah itu, bahwa inilah sebenarnya hakikat daripada kehidupan. Allah ingin Kurangnya berutus Ustaz Gunawan roh Daud malamnya untuk ingatnya. Dan beringat efek malamnya macam semua dia beringat. Dia pada gue setiap saat meminum air, merasakan bahwa air masih bisa mengalir tenggorokan lebih sasa macam itu. Maka kita rasa ada lagi. Jadi kalau bisa awak orang merasakan seperti itu, insya Allah inilah yang diinginkan oleh Allah. Dan ini dikuatkan, kata Imam Ghazali, dengan pesuruh Allah. Ada Rasul Allah, Nabi Muhammad yang kami duduk untuk ingatnya kepada kita. Ada pesuruhnya. Kalau kita tidak mau mengikuti apa yang disuruh oleh pesuruh Allah, maka hati-hati menyawaronya anak dengan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka Allah juga akan marah. Padahal Rasulullah sudah dibekali dengan mukjizat, kata Imam Ghazali, yang kharib bagi adat, yang melemahkan bagi manusia. Rasulullah berpelah ular yang dibelah. Idren ilmu dalam baca ibadahnya itu bilang, sehingga Raja Kisra pun sampai bersyahadat. Jadi bagaimana kalau kita bisa belajar dari setiap kehidupan kita? Jadi kalau kita bisa melihat segala sesuatu yang kita kerjakan setiap hari, maka kita bisa mengambil makna. Kenapa Imam Ghazali cerita kita sampai anak kita ini sampai masuk surga cuma gara-gara membiarkan lalat hingga di pensilnya di tempat ada yang bolehnya, hingga berbekalan sayang lalat itu beliau bisa masuk surga. Artinya masuk surga itu nggak rumit. Bagaimana kita bisa mendapatkan cinta dari istri kita? Mungkin dengan dikecup di keningnya sambil berkata I love you. Kita sudah bisa mendapatkan cinta dari istri kita. Hal-hal sepele-sepele saja. Tidak perlu kita berikan mobil mewah tapi kuncinya nggak kita kasih, ataupun kita berikan rumah mewah tapi masih kreditnya nggak semua kita bayar. Nggak perlu yang besar-besar. Cukup berikan cincin berlian aja yang harganya ratusan juta udah senang apa-apa. Jadi berikan yang kecil-kecil aja, ya, tapi kiranya menyentuh di hati keluarga kita. Karena Allah butuhnya ibadah kita cukup sedikit tapi baper, bawa perasaan. Kurangnya kita belajar tentang bagaimana kita rasakan setiap apa yang kita lakukan. Ada seorang anak kecil, seorang cucu melihat neneknya sedang menulis surat, menulis di kertas, menulis pakai pensil. Lalu sang cucu bertanya, nenek lagi tulis apa? Apa nenek sedang menulis tentang aku? Iya cu, aku lagi menulis tentang kamu, tentang segala kelebihanmu, tentang celoteh-celotehmu, tentang apa yang kamu lakukan. Nenek ingin, nenek mengenang semua keseharian kita, saat kamu melompat-lompat, saat kamu tertawa, saat kamu bernyanyi. Nenek ingin tulis semua kenangan itu dengan pensil di kertas dan di lubuk hati nenek. Tapi cucuku tercinta, ada yang nenek inginkan lebih daripada tulisan ini. Nenek ingin kamu bisa seperti pensil ini, kata nenek. Lalu sang cucu berkata, kenapa seperti pensil? Kan pensil ini sama seperti pensil-pensil yang lain. Seperti pensil 2B kita ikut ujian sama seperti pensil yang lain. Tapi nenek bilang tidak. Kalau kamu perhatikan, kalau kamu baper, kalau kamu lihat pensil saja, ada 5 hal di pensil ini yang harus kamu lakukan setiap detik kehidupanmu. Yang pertama, kalau kamu mau jadi pensil, kamu ingat, sehebat apapun kamu, sebagus apapun tulisanmu, tapi ada tangan yang membimbingmu. Pensil gak bisa nulis sendiri. Pensil tak perlu, dia gak bisa menggambar sendiri, tapi ada tangan yang membimbing. Pastikan saat kamu berhasil, saat kamu sukses, kamu sadar bahwa ada peran orang lain di situ.
Naullah ini saat kami belajar di masjid, berapa banyak orang yang berperan? Ada Pak Tokmen yang coba jahirannya, ada ulah yang menghasilkan beras sehingga kita bisa makan, ada uncok rupiah di tempat peci atau di tempat peci al-wasid, dimanapun ada orang yang berperan, ada orang jualan baju, ada orang pulau sampai pulau rubella. Walaupun anak daftar kita pulau Pertamina aja, tapi artinya kita harus sadar ternyata kita hadir di tempat ini saja dengan jasa banyak orang. Kalau kamu sudah mau jadi pinsir, yakinlah kamu tidak bisa bergerak tanpa bimbingan orang lain. Kedua, sesekali nenek berhenti menulis karena pensilnya tumpul. Lalu pensil itu diraut. Saat pensil diraut, pensil itu akan terkupas, kayunya akan rontok, granitnya akan jatuh. Pensil itu sebetulnya menangis, tapi dia bertahan dengan sabar merasakan kesakitan karena dia tahu ini akan bermanfaat untuknya. Dan perasaan ramah lewat dari cuma gara-gara pensil saja. Kalau kita merasakan kesakitan dalam kehidupan kamu nantinya, wahai cucuku, sadarlah, mungkin kamu sedang diraut, mungkin kamu akan banyak kehilangan, tapi sadar, kamu akan lebih tajam dan menjadi lebih hebat dalam berkarya nantinya. Kalau orang kita ditempa, kita merasakan banyak beban, tenang, kita sedang diraut. Jadi kalau kita sadar seperti itu, sudah ada dua hal, kata nenek. Yang ketiga, sehebat apapun pensil menulis, dia tidak akan marah kalau dihapus dengan penghapus. Artinya, kalau kita punya kesalahan, upayakan kita jangan marah kalau ditegur orang. Biarkan kesalahan-kesalahan kita dihapus, dan malah ini membuat tulisan kita lebih bagus lagi nantinya. Yang keempat, hampir satu lagi, yang lebih penting daripada pensil bukan bagian luarnya yang cantik, tapi granitnya, grafiknya, atau penyertanya AT-nya yang lebih penting. Jadi bukan hanya wajah kita yang cantik yang penting, tapi hati kita yang paling penting. Sebaiknya kita lebih memperbaiki hati seperti para kita Minhajul Abidin ini, bukan hanya mempertekan yang luar. Yang terakhir, pensil ini meninggalkan jejak, meninggalkan bekas. Kita tulis ke depan, di belakang tinggal bekas. Upayakan setiap apapun yang kita lakukan meninggalkan bekas manfaat dan jejak kebaikan bagi orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pengajian kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Tetaplah ingat pelajaran kita di Minhajul Abidin ini akan menjadi pedoman bagi kita sepanjang hidup kita. Kita bacakan Fatihah untuk kita semua. Niatkan apa yang kita inginkan. Semoga Allah mengabulkan doa dengan berkat berkumpulnya kita. Mudah-mudahan Allah turunkan waliullah dalam jamaah kita, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala abaina wa ummahatina wa ala hadhihi jama'ati ya Allah fi masjidina hadza iqdi hajatina bi barakati Fatihatil kitab iqdi hajati tuqarifullah bin Muhammad Jafar khairi bin Haji Welmi SPD Nurdin bin Ahmad Muhammad bin Yusuf Umar Rasnizat bin Muhammad Daud Muhammad Husin bin Mahmud Kamaluddin bin Abdullah Husin Ibrahim bin Muhammad Syah Nurdin bin Hamzah Hairi Yusni bin Abdul Husin Nabil Rajabi bin Tajuddin Ismail bin Abdullah Rayani bin Radali Abduddin bin Qabil Manaf Husaini bin Daud Wahyu Saudara bin Husni Muhammad Nafiah bin Usman Ransyah Nur bin Usman bin Abdul Usman Abdurrahman Syarifah Khadijah binti Said Ibrahim Nurayati binti Muhammadiyah Dardanila binti Zulkifli Sarmina binti Abdul Muttalib Marwati binti An Yunus Rosmani binti Ismail Rosmiati binti Abdullah Misna binti Kasimun Asmanisa binti Asbalah Harri Dharma bin Hayy Yusni Itu dihajatina ya Allah berkati Fatihah kita ala hasini ya wabuli niyatim sholihah ajma'in al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala